Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wat-ta'lim. Waja'al al-ilma sababan najati wal fawzi bizzulfa indal malikil karim. Thumma albasal amilina bihi khila'al jalali wat takrim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah ta'ala mualliman wa hadiyan ila siratil mustaqim. Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-faizina min ittiba'ihi wa mahabbatihi bil maqamil azim, amma ba'du. Hadratal kurama, ayyuhal ulama al-aizza al-ajilla, sepatanaptana waljakin para alim, para ulama, para guru, para kiai, una khusubi zikri dak selarepon semolja pamanda abtina hadratal mukarram Kiai Haji Ahmad Yasin Khalil hafizahullah ta'ala wa atalallahu umruhu wa baqa'ah wa mata'ana bi ulumihi fid darain amin. Secukan batin abtina waljakin kakanda abtina Kiai Fauzi Hasan Khalil hafizahullah ta'ala wa atalallahu umrahu wa baqa'ah. Benda istajinah majlis keluarga para masyayikh pondok pesantren Al-Falah As-Salafi Al-Khalili alladzina la nadhkur asma'ahum wahidan tilwa wahid, selalu bisa abtin sebut asmaipon setung persetung namun tak ngorangin rasa ta'zim abdina, rasa ihtiram abdina, rasa tabjil abdina kepada beliau-beliau ustazah. Wa nakhusu bidzikri juga selepon semolja tamu agung kita, narasumber kita pada malam hari ini yang Kiai Kak Dinto, Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur. Wataba saya sering sebut kelaban Gus Qayyum hafizahullah ta'ala wa atalallahu umrahu wa baqa'ah wa mata'ana bi ulumihi wa bituli hayatihi fid daraini amin. Benda istajinah para hadirin, para hadirat, dan istajinah para peserta seminar dari berbagai pesantren, dari berbagai lembaga. Saya hadir malam mangken, saya melarmoga paringan ilmu, saya sempurna, saya barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Paringan manfaat saya sempurna dari muhadarah malam semangken, dari seminar malam semangken. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik, hidayah serta inayah kita bisa berkumpul, bermuajahah di majlis yang insyaallah penuh dengan barakah ini. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dalam salah satu wasiatnya, ya Abu Dzar, la antaghduwa fata'allama baban min abwabil ilmi khairun laka min antusalliya al-farqah. Wahai Abu Dzar, la antaghduwa fata'allama baban min abwabil ilmi. Kemudian engkau berjalan, andai engkau berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mempelajari satu bab saja tentang sekian banyak bab-bab ilmu. Umila bihi aw lam yu'mal, baik ilmu tersebut diamalkan atau tidak, khairun laka min antusalliya
alfa rakaat. Itu lebih baik daripada engkau melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membahas satu tema, satu bab ilmu yang sangat penting, yaitu babul jihad, yaitu kitabul jihad, yang sesuai dengan judul seminar kita pada malam hari ini, yaitu relevansi jihad di era dan bagi generasi milenial. Sebagaimana kita ketahui, tema ini begitu penting karena kita hidup di era milenial ini di tengah zaman yang mana kalimat jihad banyak disalahpahami, banyak disalahartikan, banyak disalahgunakan oleh golongan-golongan atau aliran-aliran yang mengatasnamakan jihad untuk memusuhi saudara-saudara muslim mereka sendiri, yang mengatasnamakan jihad untuk memerangi saudara muslim mereka sendiri, yang mengatasnamakan jihad dan mengaku membela Islam, padahal pada hakikatnya mereka justru mencoreng nama baik Islam, yang mengatasnamakan jihad untuk melampiaskan emosi mereka, nafsu mereka, amarah mereka. Wa ma fa'aluhu laisa minal jihadi bi syai'. Sedangkan yang mereka lakukan ini sama sekali tidak dinamakan jihad dan tidak bisa dikategorikan sebagai jihad. Ini yang sudah diramalkan, yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bersabda, innama atakhawwafu alaikum. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian semua. Siapakah orang yang paling Rasulullah SAW khawatirkan? Itu rajulun hamalal Quran. Itu seorang pria, seseorang yang menghafal Al-Quran, yang membaca Al-Quran. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu. Sehingga saking banyaknya dia membaca Al-Quran, saking banyaknya dia memuraja Al-Quran, sampai-sampai wajahnya bersinar seakan-akan dia adalah seorang ahli ibadah. Hatta idza ru'iyat bahjatuhu wa kana rid'an lil Islam. Dan dia memiliki ghirah yang tinggi atas Islam. Dia selalu mengaku membela Islam. Ghayyarahu ila ma sya'allah fansalakha minhu fanabadhahu min wara'i dhahri. Akan tetapi meskipun dia selalu membaca Al-Quran, dia banyak beribadah, dia banyak memuraja Al-Quran, akan tetapi dia memiliki pemahaman yang salah tentang Al-Quran, memiliki pemahaman yang salah tentang Islam. Sehingga apa yang ia lakukan? Wasa'a ala jarihi bisayf. Ya, karena pemahamannya yang salah tentang Al-Quran, pemahamannya yang salah tentang jihad, pemahamannya yang salah tentang ayat-ayat dalam Al-Quran, akibatnya dia menghunuskan pedang kepada tetangganya sendiri. Fansalakha minhu wa nabadhahu min wara'i dhahri. Hatta idza ru'yat bahjatuhu wa kana rid'an lil Islam fansalakha minhu wa nabadhahu min wara'i dhahri.
wasa'a ala jarihi bisayf. Sehingga karena pemahamannya yang salah tentang Al-Quran, pemahamannya yang salah tentang makna jihad, yang ia lakukan adalah sa'a ala jarihi bisayf. Dia menghunuskan pedang kepada tetangganya sendiri, kepada saudara muslimnya sendiri. Wa romahu bisyirki. Dan dia menuduh saudara muslimnya sendiri sebagai orang musyrik, sebagai orang kafir. Dan inilah fenomena yang banyak kita temukan di zaman sekarang. Banyaknya golongan atau aliran jihadis takfiri, irhabi takfiri, yang mengkafirkan saudara muslimnya sendiri, yang menghalalkan darah saudara muslimnya sendiri karena kesalahpahaman dalam makna jihad. Karena mereka salah mengartikan makna dari jihad. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini kita ada pada momen yang tepat dengan sosok yang sangat tepat. Tamu kita pada malam hari ini Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur, yang kita ketahui sebagai sosok yang kasirul ittila, yang banyak membaca, memiliki pengetahuan yang luas, banyak memiliki referensi-referensi yang mana kita simak sendiri dari ceramah-ceramah beliau di YouTube dan media-media yang lain, bahwa dari beliau kita selalu mendapatkan ilmu yang baru, ilmu-ilmu yang tidak pernah kita dengarkan sebelumnya. Lebih-lebih Gus Qayyum, kehadiran Gus Qayyum pada malam hari ini juga semakin mengeratkan hubungan antara Bangkalan dan Lasem yang sudah kuat sejak zaman dahulu, sejak zaman Syekhona Khalil Ibn Abdul Latif Al-Bangkalani. Bahkan kakek dari Gus Qayyum sendiri, Kiai Khalil atau Ki Masyhuri nih Gus. Ki Masyhuri Khalil ini juga merupakan salah satu santri dari Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, yang juga menunjukkan eratnya ikatan antara Bangkalan dan Lasem. Sampai sekarang sanad-sanad kitab yang dimiliki oleh para ulama kita, baik para guru kita yang di Yaman, di Mesir, di Mekah, dan di segala penjuru, mereka memiliki sanad-sanad kitab yang bersambung, yang muttasil kepada Syekhona Muhammad Khalil melalui jalur Lasem. Karena mereka, kebanyakan dari mereka para ulama kita mengambil sanad dari Syekh Yasin Ibn Isa Al-Fadangi. Syekh Yasin mengambil sanad dari Ki Maksum Lasem. Ki Maksum Lasem mengambil sanad dari Syekhana Khalil Ibn Abdul Latif Al-Bangkalani. Jadi saya pada kesempatan kali ini mewakili panitia, juga mewakili majelis keluarga Pondok Pesantren Al-Falah As-Salafi Al-Khalili, sangat berterima kasih, menyampaikan ribuan terima kasih likulil qaimina bihadhil muhadarah, bagi setiap orang yang turut membantu berpartisipasi mensukseskan, melancarkan acara seminar kita pada malam hari ini. Dan juga saya mewakili panitia, mewakili majelis keluarga, mengucapkan ribuan permohonan maaf apabila ada ketidaklayakan, baik itu dalam penyambutan, baik itu dalam hidangan, atau di dalam tempat dan hal-hal yang lain. Dan terakhir, saya menitipkan sebuah harapan, semoga acara ilmiah kita pada malam hari ini bisa mendapatkan barokah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita dapatkan, ilmu yang akan kita dapatkan dari beliau pada malam hari ini bisa kita jadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bagi orang-orang di sekeliling kita dan bagi anak keturunan kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah sambutan yang telah disampaikan oleh beliau Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Kiai Haji Ismail Amin Khalil, mewakili majelis keluarga dan panitia penyelenggara. Hadirin para peserta seminar yang amat saya hormati, sampailah kita pada acara inti penyampaian materi dengan tema relevansi jihad di era dan bagi generasi milenial. Marilah kita ikuti bersama untuk mendapatkan pencerahan sehingga mampu menyerap bagaimana faham jihad secara utuh yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh narasumber kita pada malam hari ini, Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Al-Alim Al-Allamah Romo Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur, pengasuh Pondok Pesantren An-Nur, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Dan setelah penyampaian materi akan dilangsungkan sisi dialog kalau memungkinkan untuk memberi penajaman terhadap para peserta seminar, dan mohon berkenan mendampingi beliau nanti sebagai moderator Hadratul Mukarram Hadratul Ustadz Ali Zaini. Kehadapan beliau Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur, waktu dan tempat kami silahkan seluas-luasnya. Sekali lagi kepada saudara moderator berkenan mendampingi beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Ki Haji Ahmad Yasin Khalil, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Al-Khaliliyah Kepang. Yang kami hormati Ki Haji Muhammad Fauzi Hasan. Yang kami hormati Ki Haji Alwi Khalil. Yang terhormat Ki Haji Ali Khalil. Yang terhormat Kiai Haji Abdul Atim Khalili, yang terhormat Kiai Haji Abdul Jalil Khalil, yang terhormat Kiai Haji Nawawi Khalil, yang terhormat Kiai Haji Ismail Amin Khalil, dan seluruh majlis keluarga dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Falah As-Salafi Al-Khalili Kepang, wabil khusus narasumber kita pada malam hari ini Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diberikan nikmat sehingga bisa berkumpul di majelis ini, majelis ilmu yang dikemas dengan acara seminar dengan tema relevansi jihad di era dan bagi generasi milenial. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang jihad memang menjadi polemik di mana jihad sering disalahartikan sehingga jihad itu munculkan masalah-masalah yang merusak citra Islam itu sendiri. Jihad kemudian melahirkan gerakan teroris, baik itu tingkat internasional ataupun nasional. Kita lihat bagaimana gerakan ISIS, Al-Qaeda yang di Indonesia, kemudian gerakan-gerakan bom bunuh diri dimulai dari yang ramai pada 2001, 2002 Bali, Surabaya, Solo, dan tempat-tempat yang menjadi sasaran kelompok-kelompok teroris. Pasca tragedi 11 September 2001, meledaknya gedung WTC Amerika Serikat, Washington Amerika Serikat kemudian menuding
dan instruksi perang kepada Al-Qaeda dan seluruh jaringan teroris global. Dan anehnya kemudian yang ditunjuk sebagai kelompok teroris itu adalah orang-orang Islam. Maka ada komentar dari orang-orang liberal di Indonesia bahwa teroris itu punya agama dan agamanya itu adalah Islam. Kesalahan praktek jihad itu juga kemudian menimbulkan gerakan radikal, takfiri, di mana orang-orang yang tidak sefaham dengan dia maka dianggap kafir, halal hartanya dan halal darahnya. Gerakan jihad yang disalahartikan ini kemudian juga memunculkan Islamofobia. Orang-orang wanita yang berhijab itu perlu dicurigai, jangan-jangan itu adalah kelompok-kelompok radikal, teroris. Termasuk orang-orang pesantren yang bersarung, kurikulum pesantren perlu dicurigai karena di situ ada kurikulum yang menjelaskan secara khusus kitabul jihad. Beberapa hari kemarin ada berita cukup menarik, ada seorang wanita oleh dokter divonis tidak boleh melahirkan sampai ke-6 kalinya. Kalau sampai melahirkan ke-6 kalinya maka wanita ini akan meninggal. Maka suaminya menolak dengan tawaran dokter ini dengan alasan apa? Dengan alasan jihad demi agama. Nah ini. Para hadirin, para peserta, apakah sebenarnya konsep jihad dalam Islam? Hal ini nanti akan dijelaskan secara panjang lebar oleh narasumber kita, Ki Haji Abdul Qayyum Mansur. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Lasem Rembang. Sebelumnya perlu kami kenalkan kurikulum fikih pendidikan beliau. Menarik, tidak seperti pembicara narasumber pada umumnya. Yang saya ketahui beliau tidak lulus SD. Beliau hanya sekolah sampai kelas 5. Beliau menghafal Al-Quran kepada ibunya sendiri. Dan tidak pernah mondok di pesantren manapun. Luar biasa. Tapi beliau menjadi seorang dai, sering mengisi pengajian di berbagai macam tempat. Dan ternyata beliau juga boleh saya katakan sebagai tokoh perdamaian. Beliau banyak karang-karang kitabnya, termasuk karangan kitab yang relevansi dengan tema pada malam hari ini adalah beliau memiliki kitab Nasihatul Junud yang pernah beliau presentasikan di Thailand kepada orang-orang Patani ketika terjadi konflik dengan jenderal-jenderal atau pertahanan di Thailand. Beliau juga memiliki karang kitab bernama Al-Insaniyah min Turathi Afghanistan wa Fadailiha. Ada sekitar 11 yang saya ketahui. Ada kitab namanya As-Salih wa Talih, juga karangan beliau, Al-Alim wal-Alam. Nomor 3 selanjutnya Nurun ala Nur. Juga ada kitab Risalatul Hindi. Dan kitab Risalatu Arba'in Indonesia fil Hayawan. Kemudian juga ada kitab namanya Ayyuhan Nas, ya. Ini menginspirasi kepada kita. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa seperti beliau. Jadi bukan hanya ada ayyuhal walad tapi juga ada ayyuhan nas. Mudah-mudahan ke depan lahir juga ayyuha yang lain, ya. Kemudian ada juga kitab Ajaibut Tauhid. Kemudian kitab Risalah wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Ini karangan-karangan beliau. Para hadirin, para peserta, ini sebagai muqaddimah dari seminar pada malam hari ini. Dan selanjutnya waktu sepenuhnya kami pasrahkan kepada narasumber kita pada malam hari ini yang mulia Ki Haji Abdul Qayyum Mansur. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah,
صلاة وسلاما على سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. Yang kami hormati Romo Ki Haji Yasin Khalil, segenap keluarga Bani Khalil, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Falah, para asatid, para tamu undangan, para santri yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah dalam ilmunya, berkah dalam ibadahnya, berkah dalam hidupnya, berkah dunianya, berkah akhiratnya. Santri itu disebut mencari ilmu. Mencari ilmu itu dalam bahasa Arabnya adalah tullabul ilmi, pencari ilmu. Kemudian mahasiswa yang mencari ilmu di universitas atau institut atau akademik disebut dengan tolabah, orang-orang yang mencari ilmu. Pernah satu kejadian setelah datangnya Uni Soviet ke Afghanistan. Uni Soviet itu komunis, ateis, anti Tuhan, anti agama, menyerang Afghanistan. Akhirnya banyak pejuang-pejuang Afghanistan yang gugur mati syahid. Dan anak-anak mereka, anak-anak pejuang itu hijrah mondok mencari ilmu di Karachi di Pakistan, difasilitasi oleh Presiden Ziaul Haq. Pencari-pencari ilmu, putra-putra dari syuhada Afghanistan yang gugur berjuang melawan Uni Soviet. Mereka putra-putranya itu mondok mencari ilmu, menghafal Al-Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar syariat di pondok-pondok pesantren di Pakistan. Nah, mereka ini setelah mengaji banyak yang menjadi alim, pulang lagi ke Afghanistan. Begitu pulang ke Afghanistan, mereka tidak cocok dengan pemerintahnya setelah keluarnya Uni Soviet dari Afghanistan. Jadi Uni Soviet sudah keluar dari Afghanistan, putra-putra syuhada ini yang ngaji di Pakistan pulang ke Afghanistan. Afghanistan sudah merdeka, sudah keadaan bebas dari cengkraman Uni Soviet. Tetapi tidak cocok dengan pemerintahnya, akhirnya santri-santri ini memberontak pada pemerintah Afghanistan. Santri-santri itu mencari ilmu di Pakistan, disebut Taliban. Taliban itu Taliban, para pencari ilmu. Jadi santri pemberontak itu ada sebetulnya.
namanya Taliban, atau jadi kalau orang sini ditranslate jadinya Taliban. Yang benar itu bukan Taliban tapi Taliban, yaitu santri-santri pencari ilmu dari Afghanistan mencari ilmunya agama di Pakistan, kembali ke Afghanistan, memberontak pemerintah, disebut pemberontak Taliban atau Taliban. Ya. Jadi memang ada gerakan yang muncul padahal bukan terhadap non-muslim. Pemerintahannya juga sama-sama muslim. Tapi tidak cocok karena menurut pandangan orang Taliban, pemerintah Afghanistan itu di belakangnya Amerika Serikat. Maka mereka tidak puas, mereka enggak cocok melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Latar belakang mereka bukan tentara, tapi santri, Taliban. Ya. Jadi ada santri yang bergerak, ya, harokah namanya, bergerak. Kemudian dulu ketika para ulama di Indonesia khususnya, itu banyak sekali para santri bergerak, berjihad karena menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, ya, maka bergerak. Dan ada lagi dalam satu kitab yang ditulis oleh Abdullah Ulwan dalam karyanya Tarbiyatul Aulad fil Islam, bahwa kemenangan-kemenangan negara-negara Afrika dari penjajahan Barat, dari penjajahan Eropa, itu kaum santri, yang jihad para santri thariqah semua. Aljazair itu bisa terbebas dari penjajahan Prancis, ya, itu karena kontribusi para tolabah, pencari ilmu, para santri yang jihad melawan Aljazair sebagai musta'mirin, sebagai penjajah, ya, imperialis, ya, musta'mirin, imperialis Prancis. Kemudian Maroko juga begitu, Tunisia begitu, Italia begitu. Semua santri-santri thariqah yang berjihad, berjuang melawan para penjajah. Berarti memang dulu sudah ada pergerakan jihad yang dilakukan oleh para santri dengan konteks satu terhadap penjajahan imperialis, yang kedua terhadap pemerintah yang dianggap neo-imperialis seperti Afghanistan. Yang ketiga, jadi kalau itu dua ya masalahnya, ya. Kalau Taliban terhadap Afghanistan karena memandang pemerintah Afghanistan itu bukan penjajah tapi neo-imperialis, mirip penjajah. Maka Taliban berontak. Kalau yang di Aljazair, para tolabah pencari ilmu jihad memang menghadapi penjajahan. Di Indonesia santri kan jihad menghadapi penjajahan, konteksnya begitu. Yang ketiga, ada jihad yang muncul karena apa? Bisnis. Jihad itu bisa muncul dari bisnis. Misalnya produsen senjata. Pabrik-pabrik senjata, atau negara-negara yang membuat senjata
Dia inginnya perang. Kalau nggak perang nggak laku senjatanya. Negara-negara yang membuat senjata itu kalau nggak ada perang, ya nggak laku senjatanya. Maka dia senangnya bukan senang damai, senang perang. Tidak melihat itu Islam, itu Yahudi, itu Kristen, pokoknya dijual senjatanya, dia Nasrani. Mau yang dibantai Nasrani nggak masalah, yang penting senjatanya laku. Atau mungkin yang membuat senjata umat Islam, tapi dia punya tipologi yang seperti tadi, yaitu bisnis. Tidak masalah yang dibantai Muslim, pokoknya senjata saya laku. Jadi ada begitu. Orang jihad muncul karena percaturan bisnis persenjataan. Dan itu muncul di mana-mana. Saya punya murid tentara bertugas di Sudan. Bertugas di Sudan. Murid saya tentara bertugas di Sudan. Di Sudan itu petani bersenjata. Petani bersenjata. Di sawah ngedos, tahu ngedos? Ngedos itu padi yang pakai alat dipancal pakai kaki, itu apa namanya? Penggiling itu ya. Penggiling padi itu ya. Itu kalau orang Jawa ngedos. Itu bawa senjata. Membajak tanah pakai sapi, bawa sapi, bersenjata. Nanti kalau dia nggak panen, sebelahnya panen, tembak-tembakan. Yang satu panen, yang satu nggak panen itu bisa tembak-tembakan. Bisa bunuh-membunuh. Di Amerika, orang membunuh, membabi buta terhadap korbannya, sama-sama agama, sama Nasraninya. Dia nggak lihat, produsen senjata nggak lihat, pokoknya senjata laku. Pokoknya banyak bunuh-membunuh, entah itu atas nama jihad, atau atas nama perang, atau atas nama konflik, atau dipakai separatis, dipakai buhot pemberontak, pokoknya bisnis persenjataan. Itu juga bisa menimbulkan jihad yang tidak yang sebenarnya. Menimbulkan perang, konflik yang tidak dibenarkan oleh Islam, tidak dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 itu ya. Yang keempat, munculnya jihad. Yang keempat, ada jihad, senjata juga tidak bisnis, pemerintahnya juga tidak zalim, tidak neo-imperialis, dia tidak menghadapi penjajah, tapi dia bisa bilang mengatakan jihad. Karena apa? Karena perbedaan teologi, perbedaan akidah. Nah, itu juga bisa muncul perang karena perbedaan apa? Akidah yang mestinya bukan jihad. Sama-sama ahli sunnahnya itu bisa perang. Bisa. Imam Tobari itu dibunuh sesama Sunni. Imam Tobari, saya tidak mau menyebutkan golongan madhab apa yang membunuh, tapi sama Sunninya. Karena Imam Tobari mengarang kitab Ikhtilaful Fuqaha, mengarang kitab Ikhtilaful Fuqaha, yaitu perbedaan para ahli fikih. Dia menyebut madhab itu 1 madhab ini, 2 madhab ini, 3 madhab ini, 4 madhab ini, 5 madhab ini. Ada 1 madhab yang populer tidak disebut.
Akhirnya menyinggung. Karena Imam Tobari tidak menyebut golongan itu sebagai madhab. Padahal ahli sunnah, sama ahli sunnahnya. Akhirnya diceritakan di berbagai informasi tarikh, Imam Tobari akhirnya dibunuh oleh pengikut madhab itu. Sama-sama ahli sunnah. Masya Allah. Jadi jihad itu sejak dulu memang rancu itu. Dia ada sama jihad karena apa? Dia cemburu kan, ghirah ya. Ghirah. Kenapa madhab saya tidak disebut? Padahal sama-sama sunninya. Nah, itu juga bisa muncul karena apa? Perbedaan akidah, padahal itu tidak beda akidah, apalagi berbeda akidah. Nah, itu sudah berapa? Tidak usah kita sebut semua, nanti waktunya sudah berlarut malam. Nah, sekarang yang sebagai penutup dari prolog kami adalah jihad itu didefinisikan oleh Syekh Ali Ahmad Ali Al-Jurjawi. Ahmad Ali Al-Jurjawi di dalam kitab Hikmatut Tashri' wa Falsafatuh. Di dalam kitab Hikmatut Tashri' wa Falsafatuh, saya ini menyampaikan paparan di luar makalah kami. Karena makalah kami sudah dibawa, itu makalah sebetulnya kami lewat lesan, lewat telepon, kemudian disusun oleh panitia. Betul ya? Nah. Imam Ahmad Ali Al-Jurjawi dalam Hikmatut Tashri' wa Falsafatuh, hikmah syariat dan filsafat syariah, jihad itu qitalu man yas'auna fil ardi fasadan, memerangi siapa saja yang melakukan destruktif di muka bumi. Destruktif itu perusakan, ya. Qitalu man yas'auna fil ardi fasadan, memerangi siapa saja yang melakukan destruktif perusakan di muka bumi. Yahudi merusak, jihad. Komunis merusak, kita lawan, jihad. Ya, komunis merusak, kita lawan, jihad. Kemudian siapa lagi? Misalnya kaum separatis merusak, kita melawan, jihad. Nah, pokoknya merusak siapa saja, melawan, menyerang, perang dengan siapa saja yang mereka itu merusak. Jadi kalau belum ada tindakan yang real merusak, baru dalam rencana, itu bukan dilawan dengan perang. Karena mereka ini dalam wilayah ilmiah, belum tadbiqi, belum aplikasi. Jadi dia punya wacana, tapi belum ditadbik, belum dilakukan, belum diaktualkan, belum dalam bentuk pergerakan, maka tidak boleh kita menghadapi mereka dengan perang. Karena mereka itu baru berdiskusi. Justru kita dengan apa? Dengan nasihat, dakwah. Dihadapi dengan dakwah, billati hiya ahsan, dihadapi dengan jidal, berdebat dengan mereka. Untuk meluruskan faham mereka, meluruskan akidah mereka, meluruskan pemikiran mereka yang sesat, karena mereka belum melakukan pengrusakan. Maka tugas kita bukan memerangi secara fisik, tapi memberikan nasihat kepada mereka, meluruskan akidah mereka, meluruskan faham-faham mereka. Kalau mereka sudah melakukan pengrusakan secara fisik, baru dari kita yang punya otoritas untuk menghadapi mereka,
melakukan tindakan real. Caranya begitu dalam fikih Islam. Ya. Nah, jihad dengan penjelasan yang singkat tadi, yaitu qitalu man yas'auna fil ardi fasadan, itu tidak berhenti sampai hari kiamat. Terus jihad itu selalu aktual, tidak bisa berhenti. Selalu aktual sampai kiamat. Kanal jihadu fardun alal muslimin hatta taqumas sa'ah. Jihad itu wajib bagi muslimin sampai hari kiamat dengan standar-standar jihad yang telah ditetapkan oleh syariat. Jangan mengarang sendiri, tapi ditanyakan pada ahlinya. Dan pemerintah tentunya ulama-ulama yang mewakili kita, yang kredibel, yang punya kapasitas memahamkan kepada kita tentang makna jihad, kapan dimulai jihad, jihad dengan bentuk apa, nanti kita kupas macam-macamnya jihad. Karena jihad itu macam-macam bentuknya. Nanti tadi kan saya mengupas tentang munculnya jihad. Belum mengupas macam-macamnya apa? Jihad, belum ya. Nanti kita kupas insya Allah ya. Jadi kanal jihadu fardun alal muslimin hatta taqumas sa'ah. Jadi misalnya sekarang ini Indonesia mendadak ada imperialis baru masuk. Imperialis baru masuk. Misalnya ini saya sebutkan ya. Misalnya Cina. Misalnya Cina melakukan penjajahan ke Indonesia dengan senjata. Misalnya ini, mengirimkan tentara-tentara dengan atas nama apa, datang ke Indonesia, kemudian melakukan jihad, melakukan perang, menyerang Indonesia, wajib bagi kita. Jihad fardun alal muslimin, menjadi wajib bagi kita untuk menghadapi mereka. Hatta taqumas sa'ah, sampai hari kiamat. Itu jadi relevannya tetap relevan terus dengan munasabah yang dihadapi masing-masing negara. Itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah saya kesini tujuannya adalah tabarukan dengan Syekhona Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, karena kakek saya itu lama di sini. Kakek saya itu namanya Masyhuri, sama Kiai Khalil Bangkalan diganti Khalil, disamakan dengan nama gurunya, maka kakek saya diberi nama Khalil, yang memberi nama Kiai Mbah Khalil sendiri, Mbah Khalil Bangkalan. Kakek saya namanya asli Masyhuri, terus ditambahi Khalil oleh Mbah Khalil Bangkalan, jadi Khalil Masyhuri. Ya. Punya adik ipar namanya Mahfud. Mahfud itu adiknya istrinya kakek saya. Mahfud itu melahirkan Sahal Mahfud Rois Am NU 3 kali di Indonesia. Mahfud itu melahirkan saya juga. Jadi saya dari jalur ayah itu Khalil, dari jalur ibu itu Mahfud, yang melahirkan saya, melahirkan Ki Haji Sahal Mahfud menjadi Rois Am NU 3 periode ya, 3 periode. Jadi semua bermuara di Bangkalan ya. Alhamdulillah kiai-kiai di daerah saya, Kiai Bedawi, Kiai Maksum, Kiai Khalil, semua istifadah di sini, istifadah di Madura, lama mengaji di Madura. Paling tidak 7 tahun, 10 tahun mondok di Madura. Cukup lama ya, alhamdulillah. Cukup dari kami, jadi kami semangat. Tadi saya sudah kesini pertama ziarah dulu ke Kiai Khalil Bangkalan. Ya, seminar nomor 2, yang utama ke ziarahnya itu. Ya, yang utama ziarahnya itu ya. Itu yang kalau seminar itu nomor 2, yang pertama itu kita tabarukan dengan Kiai Khalil Bangkalan. Itu yang bisa saya sampaikan, cukup.
saya serahkan ke moderator ya. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita Ki Haji Abdul Qayyum Mansur. Sedikit memang materinya, tapi insya Allah mengena kepada tema pada kita malam hari ini. Kalau bisa saya catat di sini, beliau tadi menjelaskan penyebab peperangan jihad. Dalam konteks peperangan itu ada faktor melawan penjajah atau new penjajah, ada faktor karena bisnis juga ada, dan juga ada faktor perang itu perbedaan akidah. Kemudian tadi juga menjelaskan beliau definisi jihad. Beliau menyampaikan kita luman yas'auna fil ardi fasada. Jihad itu adalah memerangi kelompok-kelompok yang berusaha melakukan kerusakan di muka bumi. Selama ada orang-orang yang berusaha untuk melakukan kerusakan di muka bumi, maka jihad itu selalu relevan dan selalu ada. Hatta taqumas saah. Itulah materi yang beliau sampaikan pada malam hari ini, dan saya persilahkan kepada semua para hadirin, para peserta seminar untuk lebih kita tajamkan lagi materi kita pada malam hari ini. Disilahkan 3 penanya dulu. Mikrofon panitia. Sebutkan nama dan delegasi. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasir dari Desa Citi, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Mic-nya dikasihkan, dirapatkan. Mohon izin Kiai, ada 2 hal yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan tema malam hari ini. Yang pertama, sebagai orang awam, sebenarnya saya ini selalu baper, Kiai, terbawa perasaan melihat kondisi umat Islam secara umum saat ini. Baik pasca wafatnya Rasulullah, yang kalau kita lihat melahirkan banyak sekali konflik, pun sampai detik saat ini umat Islam juga belum bisa move on dari perang saudara. Apalagi di era milenial ini, konflik itu seakan berlabel jihad membela agama. Yang ingin saya tanyakan, Kiai, bagaimana caranya menyatukan visi dan misi agama Islam yang rahmatan lil alamin, khususnya generasi milenial saat ini. Yang kedua, bagaimana hukumnya orang yang meninggal karena jihad, yang motivasinya karena ikut-ikutan? Hukumnya orang yang meninggal berjihad, tapi karena tidak ketahuannya, mungkin karena tidak tahuannya, ikut-ikutan berjihad. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya. Oke, Ya, biar nggak lupa. Oke. Alhamdulillah, pertanyaan pertama insya Allah kami jawab. Bagaimana umat Islam itu bisa bersatu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Dan
tidak berhenti-henti manusia itu berbeda. Yakni selalu ada perbedaan. Kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah. Yang dirahmati oleh Allah ialah manusia yang dewasa dalam menghadapi perbedaan. Manusia yang arif, manusia yang bijaksana ketika menghadapi perbedaan. Apa bijaksananya? Bijaksananya adalah apa yang telah diwariskan oleh Mbah Hasyim Asy'ari, bahwa agama kita Islam, madhab kita Syafi'i, ada di buku saya Al-Insaniyah min Turasi Afghanistan wa Fadailiha. Saya baca tentang harapan nasional, cita-cita nasional Mbah Hasyim Asy'ari. Saya bacakan ya untuk menjawab pertanyaan itu. Kita sekaligus mengaji ke Mbah Hasyim Asy'ari ya. Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan begini, kita harus bersatu. Kenapa? Wa na'lama anna falahana, karena ini pondok pesantrennya Al-Falah. Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan, wa na'lama anna falahana, kita tahu bahwa keberuntungan kita, kemenangan kita, umat Islam, mauqufun bergantung, ala ta'awunina, bergantung tolong menolong kita. Jadi berbeda, usahakan masih tolong menolong. Itu mengurangi konflik. Di antaranya cara bersatu secara natural, di saat berbeda kita tolong menolong. Misalnya ini ya, saya ini tidak Wahabi, saya Asy'ari. Madhab saya Syafi'i, akidah saya Asy'ari Maturidi. Tapi saya tetap apa yang dilakukan oleh ulama besar kita, Sayyid Alawi Al-Maliki, abahnya Sayyid Muhammad. Kalau hari raya, habis sholat Id, beliau keliling silaturahmi ke ulama-ulama Wahabi. Itu abahnya Sayyid Muhammad. Yang mengarang kitab menolak Wahabi, mafahim yajibu antussahah. Faham-faham yang harus diluruskan. Faham-faham yang harus dikoreksi. Meskipun demikian, abahnya Sayyid Muhammad, Sayyid Alawi Al-Maliki, itu habis sholat Id, keliling ke ulama-ulama, termasuk ulama Wahabi, beliau sambung silaturahim. Saya pernah membawa surat dari dua tokoh ulama, yang satu Kiai Sahal Mahfud, surat Kiai Sahal Mahfud Rais MNU, Kiai Sahal Mahfud sendiri, ditulis tangan beliau, saya yang bawa, dan surat dari ayah saya sendiri, Kiai Haji Mansur, untuk diberikan ke Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, ulama Mekah. Sampai di sana, surat itu kepegang orang Wahabi. Kepegang orang Wahabi, begitu lihat ditujukan ke Syekh Yasin, mereka begini, hormat semua. Karena Syekh Yasin Sunni, Asy'ari,
Tapi beliau bisa menjalin silaturahim, bisa menjalin harmonis dengan orang Wahabi. Meskipun berbeda, Wahabi pun harus bisa begitu. Wahabi harus bisa begitu, jangan ta'assub, jangan fanatik, jumud, stagnasi, kekakuan. Hai orang Wahabi, terhadap kita-kita ini, kalau kita menjalin harmonis yang baik, Anda juga harus bisa menjalin kita dengan harmonis yang baik. Tapi perbedaan itu sementara belum hilang. Sebab kalau hilang 100%, saya kira agak sulit. Mungkin ada yang sadar dari orang seperti kita, Asy'ari, justru mungkin ada yang berubah Wahabi, ada sebaliknya, orang Wahabi ada yang berubah menjadi Asy'ari, kan begitu. Ada orang NU jadi Muhammadiyah, ada orang Muhammadiyah jadi NU, ada lagi Nahdlatul Muhammadiyah. Kan begitu. Karena apa? Karena ini perbedaan. Dan perbedaan itu sulit hilang. Jadi ta'awun, tolong menolong. Yang kedua, Kiai Hasyim Asy'ari menyatakan anna falahana mauqufun ala ta'awunina. Yang kedua, wattihadina, dan persatuan kita. Yang ketiga, wassofai qulubina, dan kejernihan hati kita. Itu Hasyim Asy'ari. Yang keempat, wa ikhlasi ba'dina li ba'din. Keikhlasan antara kita terhadap sesama, satu sama lain dengan ikhlas. Itu warisannya Mbah Hasyim secara psikologis untuk menanamkan perdamaian di tengah-tengah perbedaan. Itu yang harus kita bawa sesuai syarat-syarat falah, sesuai nama pondok pesantren ini ya, Al-Falah ya. Itu dari Mbah Hasyim Asy'ari. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, nanti kalau saya jawab panjang-panjang nanti yang lain tidak kebagian ya. Yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana orang yang ikut-ikutan perang jihad, tapi jihadnya sabilillah ya, ikut-ikutan jihad sabilillah, dia ikut-ikutan, terus meninggal dunia. Nah, bagaimana hukumnya? Atau ikut-ikutan perang? Ikut-ikutan kan tidak dijelaskan tadi. Ikut-ikutan apa? Ikut-ikutan perang ada dua, perang sabilillah atau ikut-ikutan kerusuhan, maksudnya begitu. Ya, kan belum jelas tuh. Ikut-ikutan perang sabilillah. Jadi sejak zaman Rasulullah SAW, orang perang fisabilillah itu derajatnya berbeda-beda. Ada orang yang perang sabilillah li'ila'i kalimatillah, semata-mata untuk meninggikan agama Allah. Ada perang yang ikut perang sabilillah dengan niat dua. Niat untuk memperjuangkan agama Allah, juga lil ghanimah, untuk mendapatkan hasil perang. Ada lagi orang yang berangkat perang fisabilillah liyuqala syuja', supaya dikatakan dia pemberani. Liyuqala syuja', liyuqala batal, pahlawan, supaya dikatakan pahlawan. Itu sejak dulu. Nah, itu karena apa? Perbedaan kualitas niatnya. Bahkan dulu ada orang perang itu ya memang semata-mata ghanimah, rampasan perang. Itu jelas kualitas hatinya yang rendah. Namanya munafik amal, nifak amali, kemunafikan amali, bukan kemunafikan i'tiqadi. Ya, karena kualitas amalnya yang rendah. Nah, dalam hukum tentu berbeda. Karena niatnya itu tidak li'ila'i kalimatillah, maka
dia cacat sebagai mujahid. Cacat. Cacat dalam niat. Tetapi pelaksanaan hukum itu sama. Misalnya dia gugur fisabilillah, di tengah-tengah syuhada yang lain tetap diperlakukan sama, karena itu nahnu nahkumu bid-dhawahir wallahu ya'lamu bis-sarair. Kita menghukumi dohirnya, dia dohirnya mati syahid. Perkara batinnya mungkin berbeda-beda. Ada yang ikhlas, ada yang lil ghanimah, ada lagi yang tujuannya itu syuja supaya dianggap pemberani. Tetapi hukumnya persis perlakuannya diperlakukan seperti syuhada pada umumnya. Itu kalau memang dalam aksi perang sabilillah. Cukup ya. Demikian, silakan. Ya, yang sebelah sana. Mik. Pertanyaan simple, langsung poin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dari Pondok Pesantren Syekhana Khalil. Yang saya tanyakan, dan mungkin ini lebih menarik menurut saya, untuk beliau ini menjelaskan yang pertama adalah hukum pembunuhan terhadap Imam At-Tabari yang ini berangkatnya dari ghirah atau rasa cemburu. Ini hukumnya dikatakan jihad, sehingga nanti apa jihad boleh atau gimana? Dan yang kedua, apa ghirahnya berangkat dari i'tiqadi atau ghirah secara umum, sehingga nanti kita bisa menyamakan pembacokan di Madura ini gara-gara ghirah sebab cinta terhadap istrinya. Apa? Bisa ditangkap? Yang kedua diperjelas pertanyaannya. Yang kedua, ghirah secara umum atau ghirah khusus terhadap i'tiqadiyah. Artinya kalau secara umum apa nanti bisa memasukkan tradisi yang ada di Madura, pembacokan gara-gara istri atau bekal dan semacamnya. Batasan ghirah untuk dikatakan jihad begitu ya? Nggih. Sudah? Jadi Imam Tabari dibunuh, perlu diketahui Imam Tabari itu pengarang kitab Jami'ul Bayan, tafsir Al-Quran yang sangat agung. Ajallut tafasir fil alam. Tafsir yang paling agung di dunia adalah tafsir Jami'ul Bayan karya At-Tabari. Kemudian punya kitab Tarikhul Umam wal Muluk, juga karya At-Tabari, ya. Imam Tabari itu ulama besar dan dibunuh oleh sekelompok madhab. Itu dikatakan jihad menurut mereka. Jadi bukan menurut saya. Menurut apa? Menurut mereka, ya. Menurut mereka itu jihad, ya. Padahal itu bukan jihad, itu kecemburuan, ya. Ghirah. Ghirah itu ada dua. Ada ghirah yang positif, ada ghirah yang negatif. Kecemburuan yang positif, kecemburuan yang negatif. Kemudian kecemburuan itu adalah termasuk kesempurnaan, kelengkapan hati manusia. Manusia tidak boleh tanpa cemburu. Cemburu harus. Bagaimana cemburu terhadap agama kita dinistakan, agama kita diganggu, ulama kita dipersekusi, itu kita tetap ghirah, cemburu. Misalnya terjadi itu ya, misalnya apa? Terjadi, itu harus ghirah, namanya ghirah positif itu ya. Itu sangat-sangat tepat sebagai karakter kepribadian seorang muslim. Tetapi ghirah itu jangan berlebihan. Ghirah yang berlebihan menimbulkan tindakan yang disebut dengan hamiyatul jahiliyah.
berangasan jahiliyah. Tahu berangasan? Berangasan itu bahasa Jawa, yaitu anarkis jahiliyah, kesombongan jahiliyah, reaksi jahiliyah, membabi buta tanpa dengan kearifan, langsung asal bacok, langsung asal membunuh, langsung asal menerkam, langsung asal menghakimi. Seperti ada pencuri dikeroyok, itu tidak jihad. Karena tidak ada dalam Islam pencuri dikeroyok, dihukum, dipukuli bareng-bareng sampai mati. Itu tidak boleh itu. Itu jihadus syaitan. Itu jihadnya setan itu. Tidak boleh. Orang nabrak tidak salah. Ada kecelakaan, meskipun dia ngebut, ya, dia ngebut itu dia tidak punya niat menubruk orang. Dia ngebut tapi tidak ada niat menubruk orang. Tapi dengan kesalahan itu dia menubruk orang. Itu kalau dalam fikih syibhu amdin. Iya kan? Kalau dalam fikih disebut apa? Syibhu amdin, serupa sengaja. Tapi tidak sengaja. Serupa sengaja tapi tidak sengaja kan, serupa sengaja. Nah, orang seperti ini tidak boleh kita terus menghakimi orang itu, kita pukuli beramai-ramai karena ghirah terhadap orang ini. Tidak boleh ya. Pernah dulu di India itu ada di India tahun berapa ya? Karena India kan menyembah sapi. Maaf ya, saya tidak menistakan agama sebelah, tapi India itu menyembah sapi. Sebagian. Ubadul Baqar, penyembah sapi. Nah, saya pernah ke sana waktu saya menyerahkan karya tulisan kami yang berjudul Risalatul Hindi ke sana, ke ulama India. Saya dengar di koran itu di India ada seorang muslim di masa dibantai beramai-ramai karena pas Idul Adha rame-rame membantai seorang muslim karena berkorban sapi. Padahal sapi di sana dituhankan. Akhirnya orang muslim ini rame-rame dibunuh. Nah, rame-rame dibunuh orang muslim ini. Setelah diselidiki, ternyata si muslim ini tidak menyembelih sapi. Tapi menyembelih kerbau. Kalau kerbau tidak mereka sembah, yang disembah sapi. Nah, akhirnya Masya Allah itu pernah terjadi di India. Itu juga kecemburuan yang membabi buta. Dia tidak menyadari umat Islam memang menghalalkan sapi. Dia mentuhankan sapi, tapi tidak boleh dia membantai umat Islam begitu. Karena umat Islam tidak melakukan kesalahan apa-apa. Meskipun melakukan kesalahan, dianggap salah, tidak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Jadi ghirah itu memunculkan hamiyatul jahiliyah, agresif yang jahiliyah. Nah, termasuk kita cemburu soal apa misalnya apa ya terkait dengan rumah tangga kita jangan mudah muncul hamiyatul jahiliyah, agresif yang jahiliyah. Nah, takarannya apa? Takarannya adalah antara satu adalah naluri yang disebut dengan gharizah, naluri. Yang kedua adalah hukum, yaitu terkait dengan hukum. Yang ketiga adalah pengadilan. Nah, meskipun kita punya naluri, ini istri kita begini, na'udzubillah min dzalik.
Kemudian kita tahu hukumnya harus begini. Tapi kita harus menyerahkan pada pengadilan. Karena naluri muncul, orang nggak terima kan kalau istrinya melakukan begitu, tentu suami tidak menerima. Ya. Kemudian apa? Ada hadis mengatakan misalnya sampai membunuh, maka tidak bisa dihukum suaminya kalau memergoki istrinya keadaan selingkuh. Membunuh suaminya, membunuh. Misalnya sampai membunuh, tidak dikenai hukum. Misal ada hadis semacam begitu. Tapi hadis itu mengatakan misalnya sampai terjadi membunuh, bukan menyuruh membunuh. Paham ya? Bukan menyuruh membunuh. Umpama sampai terjadi membunuh, bukan menyuruh membunuh. Karena pertama naluri, yang kedua tinjuan fikihnya, tinjuan hukumnya, yang ketiga adalah mahkamahnya siapa. Kita tidak boleh melakukan tindakan sendiri, harus dengan mahkamah, harus dengan hukum, harus dengan lembaga hukum, harus dengan pengadilan. Cukup ya? Ada lagi? Bisa difaham? Okay. Silakan yang bagian utara ya, silakan. Monggo, bagian depan. Setelah itu bagian belakangnya. Juga bagian tengah masih belum ada yang mewakili ya, setelah ini ya. Silakan mic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagian mana? Bisa berdiri sebentar? Yang penanya barusan? Depan dulu. Depan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuri dari Pondok Pesantren Nurul Khalil. Mohon maaf Yai, minta waktunya sebentar. Sebagaimana tadi dijelaskan tentang meskipun itu bukan asbabun nuzul jihad, tetapi tentang motif dari adanya jihad. Kami ada sedikit kejanggalan ketika menelaah dari segi sejarah-sejarah pertumpahan darah itu. Misal, mohon maaf, misal sebagaimana yang ada di Syria, sebagaimana yang ada di Irak, itu kan rata-rata jihad yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama, itu diaromakan dengan agama. Buktinya apa? Di sana ternyata ada kilang minyak yang diperebutkan oleh dua negara besar. Oleh karena itu ada propaganda antara Sunni dan Syiah di sana, atau kelompok-kelompok madhab yang lain. Pertanyaan kami, kalau motif yang sedemikian, padahal motif awalnya itu tidak ada nuansa agama, kok diberi aroma agama? Yang mana motif awalnya itu hanya perebutan kilang minyak, kemudian ada propaganda sedemikian. Jihad seperti itu, jihad model seperti apa ketika ditelaah melalui perspektif fikih? Atau lagi di negara kita itu kan, misal, mohon maaf yang kemarin-kemarinnya, hanya gara-gara Palu Arit orang langsung dicap komunis. Padahal itu kan sentimen kepada etnis Tionghoa yang bermuara dari Cina TKA yang ada di Indonesia itu. Dan mereka mengaromakan itu sebagai perang antar agama, antar budaya. Nah, kita kesulitan mana yang benar-benar agama atau mana yang asalnya tidak ada bau agama diberi rasa agama.
Mohon penjelasannya, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang di Syria itu ada satu ceramah saya di Freeport, di Papua. Saya pernah ceramah di pertambangan emas di Freeport di Papua. Saya diundang di sana menyampaikan antara emas Efrat dan emas Privat. Karena Nabi kita mengatakan, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, akan terjadi perang untuk merebut gunung emas di Sungai Efrat. Di mana? Di Sungai Efrat. Sungai Efrat itu Naharul Furat yang berada di Syria. Namanya Sungai Efrat. Itu di dalamnya ada gunung emas. Gunung emas. Kalau Indonesia punya Freeport milik Amerika, di Indonesia Freeport, kalau Syria apa? Efrat atau Furat. Akhirnya terjadi perang, terus perang. Dan akhirnya dunia nanti perang berpusat di Syria. Semua. Perang di sana semua. 100 orang nanti, yang mati 99, yang satu hidup. Hadis sahih. Belum terjadi itu. Ya. Akan terjadi perang. Merebut apa? Merebut gunung-gunung emas yang ada di bawah Sungai Efrat. Nah, ajaran hadis ini dipelajari oleh kaum orientalis. Namanya mustasyriqin. Orang orientalis. Orang orientalis ini tentu diambil oleh intelijen. Diambil oleh intelijen. Kemudian intelijen ini melakukan uji coba penjajakan. Penjajakannya di mana? Penjajakan nanti sebelum terjadinya perang Efrat, Sungai Efrat, sudah menjajaki adalah embrio perang, uji coba perang. Sambil apa? Melakukan propaganda politik dan bisnis persenjataan. Karena yang ada di Syria itu, saya tidak sombong, saya termasuk donatur, membantu syuhada yang di sana. Bukan donatur tetap, tapi sering membantu sana. Jadi saya kadang membantu mengirimkan uang untuk membantu pengungsi-pengungsi yang ada di perbatasan Turki Syria. Ya, membantu meringankan pengungsi-pengungsi Muslim Syria yang berada di perbatasan Turki. Ya. Itu yang jual senjata itu Rusia semua sama Cina. Rusia sama Cina. Terjadilah yang disebut dengan konspirasi perang. Ya, adik-adik ya. Terjadi namanya konspirasi perang. Mu'amarah fil qital. Konspirasi perang itu namanya mu'amarah fil qital, konspirasi perang. Ada konspirasi penjajakan perang Efrat, konspirasi di berbagai negara. Yang kedua, konspirasi antara negara-negara produsen senjata. Tetapi negara-negara produsen senjata ini karakternya kan dicium oleh Al-Quran. Bagaimana Al-Quran
Bagaimana Al-Quran mencium? Yaitu orang-orang kafir, waddalladina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum. Waddalladina kafaru, keinginan orang-orang kafir, yakni Rusia dan Cina, lau taghfuluna an aslihatikum, supaya kalian lengah dari persenjataan, wa amtiatikum, dan lengah dari harta benda kalian. Nanti kalau perang saudara muslim sesama muslim, nanti kekayaan itu akan didapat oleh Cina dan Rusia. Karena muslim sama muslim sudah mati semua. Itu namanya taktik perang. Biarkan muslim, sesama muslim itu bantai-membantai, nanti persenjataan kita pasok untuk mengadu mereka. Waddalladina kafaru law taghfuluna an aslihatikum, lupa dari persenjataan. Persenjataan bukan dihadapkan kepada musuh yang sebenarnya, tapi persenjataan dihadapkan pada sesama muslim. Wa amtiatikum, dan lupa dari harta bendanya. Nah, itu namanya konspirasi, ya. Nah, akhirnya terjawab. Bagaimana hubungannya dengan isu Sunni Syiah di Syria? Isu Sunni Syiah di Syria tetap tidak bisa dihindari karena rezimnya itu Syiah. Tidak bisa dihindari. Jadi jangankan ustadz-ustadz di Madura, antara Said Ramadan Al-Buti dengan Ali As-Sabuni berbeda ijtihad. Apalagi MBC. Iya kan? Namanya Syekh Ali As-Sabuni dengan siapa? Said Ramadan Al-Buti dalam isu Syria itu berbeda. Bahkan Said Ramadan Al-Buti dengan Yusuf Qaradawi juga berbeda. Karena Said Ramadan Al-Buti ingin ijtihadnya hentikan perang Syiah-Syiah, Sunni-Sunni. Sementara ijtihadnya Yusuf Qaradawi dengan ijtihadnya Ali As-Sabuni, bagaimana kita orang Sunni sudah banyak korban karena rezimnya Syiah. Di belakangnya ada persenjataan Rusia. Nah, sudah terlanjur. Dan itu belum final perang itu, belum berhenti karena ini perang percobaan. Finalnya nanti perang Efrat. Perang Efrat belum terjadi. Paham ya? Jadi kenapa bisa muncul isu Sunni Syiah? Karena rezimnya berhaluan Syiah. Bahkan Said Ramadan Al-Buti menjadi korban syuhada, syahid. Tetapi beliau ada pihak Sunni yang kecewa, apalagi pihak Syiah. Pihak Sunni ada yang kecewa, apalagi pihak Syiah. Padahal beliau sama-sama Sunninya, ulama kita semua. Syekh Ali As-Sabuni ulama kita, Said Ramadan Al-Buti juga ulama kita. Itu Sunni Syiah saja menjadi korban dan berbeda pandang isu Syria, dan beliau orang sana sendiri. Lah apalagi orang jauh, dalam memandangnya tentu lebih tidak sempurna. Paham maksud saya ya? Nah, terkait dengan Palu Arit, apa? Palu Arit ya. Jadi begini, Rasulullah SAW, kita itu punya sahabat Nabi, namanya Adi bin Hatim. Siapa? Adi bin Hatim. Diceritakan di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir At-Tabarani. Kitab Mu'jamul Kabir itu kitab hadis 25 jilid, tetapi yang ditemukan cuma 20 jilid. Yang 5 jilid kabarnya itu hilang di laut, dibuang di laut. Saya punya kitab itu,
kitab Mujamul Kabir Tabarani 25 jilid, cuma saya punyanya 20 jilid. Itu karya Imam Tabarani. Di dalamnya diceritakan ada orang namanya Adi bin Hatim sudah masuk Islam pakai kalung salib. Nah, pakai kalung apa? Salib. Sudah masuk Islam, agamanya Islam pakai kalung salib. Adi bin Hatim Muslim taat, bukan sekuler. Adi bin Hatim bukan liberal. Adi bin Hatim bukan aktivis-aktivis Zionis. Adi bin Hatim juga bukan agen-agen Kristen. Tapi karena pakai salib dia sudah Muslim. Apa kata Rasulullah? Itrah anka hadal wasan. Buang berhala ini, lepas. Kamu Muslim, jangan pakai atributnya Nasrani. Paham? Kamu seorang Muslim, meskipun Adi bin Hatim itu bukan Nasrani, meskipun bukan PKI, tapi pakai atribut itu, itrah angka hadal wasat. Itu petunjuk Rasulullah SAW. Lepaskan, jangan pakai palu arit. Kalau palu tukang kayu tidak masalah. Arit petani di sawah tidak masalah. Tapi kalau palu arit sudah dipakai kaos, itu memang simbol. Historisnya kan simbol. Secara ilmiah juga simbol. Karena negara-negara yang tahu, Vietnam, kemudian Kuba, kemudian Moskow, lapangan merah, itu semua orang-orang komunis simbolnya palu arit. Ma'ruf sudah diketahui internasional. Ma'ruf salib itu Nasrani, ya kan? Ma'ruf diketahui. Maka Rasulullah mengatakan itrah angka hadal wasan, lepaskan, jangan pakai simbol salib karena Anda sudah beragama Islam. Jangan pakai simbol palu arit karena Anda seorang Muslim. Anda bukan PKI kok pakai palu arit. Anda bukan komunis kok pakai palu arit. Jangan. Itrah angka hadal wasan. Itu ajaran Rasulullah SAW. Cukup? Pertanyaan yang lain? Silakan yang tengah, bagian tengah. Langsung poin, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Rauf Kiai. Mohon maaf, saya minta waktunya. Saya ini hanya orang awam. Tadi dalam kitab Hikmatut Tasyrik wa Taslimatihi dijelaskan bahwa kita luman yas'auna fil ardi fasada, yaitu memerangi siapa saja, bukan kerusakan di bumi. Kalau cuman akidah, belum boleh diperangi secara fisik. Nah, terus bagaimana pandangan Kiai pada zaman Nabi yang hanya mengirim surat, saat ditolak maka jihad langsung bertindak? Begitu Kiai. Terima kasih. Diulang. Bagaimana pandangan Kiai pada zaman Nabi yang hanya mengirim surat, tapi saat ditolak jihad langsung bertindak? Gitu. Saya tak makan buah dulu ya. Alhamdulillah. Kitabnya bukan Hikmatut Tasyri' wa Taslimatuh, Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh. Ya, dicatat yang benar. Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh, ya, bukan wa Taslimatuh. Ya. Hikmah syariat dan filsafat syariat karya Ahmad Ali, kalau tidak salah Ahmad Ali atau Ali Ahmad Ali Al-Jurjawi, dosen Al-Azhar Mesir.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin ini yang terakhir karena sudah cukup lelah kami ya. Kami itu kalau menengok ke kiri, saya punya riwayat sakit yaitu otak. Otak saya yang kiri itu ada penyumbatan kecil dulu. Jadi kalau menghadap ke kiri itu lebih capek, lebih kuat menghadap ke kanan ya. Kalau ke kiri agak lama bisa pusing ya, cepat pusing. Kalau ke kanan lebih lama. Itu kadang-kadang tamu nggak paham. Tamu di rumah saya yang kiri jarang saya sapa. Yang sebelah kanan banyak saya ajak bicara. Ya, karena dari riwayat begitu. Jadi begini, perang jihad itu ada macam-macam. Nah ini sebagai penutup ya. Ada jihad al-jihadul mali. Jihad dengan harta benda. Al-jihadul mali. Jihad dengan harta benda. Orang tua kalian itu jihad. Karena apa? Karena orang tua kalian membiayai mondok pesantren ini. Di pondok ini ngaji, mencari ilmu agama Allah. Belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar tauhid, akidah ahlussunnah wal jamaah. Ini semua orang tua kalian jihad. Jihad apa? Al-jihadul mali, jihad dengan harta. Karena membiayai. Ya. Yang kedua, ada al-jihadut tablighi. Jihad dengan cara menyampaikan. Al-jihadut tablighi. Jihad dengan cara menyampaikan. Kita sampaikan. Biasanya orang menyampaikan itu tidak harus orang yang sangat alim. Menyuruh orang sholat, tidak menunggu dia itu ulama besar. Baru boleh menyuruh sholat. Jangan. Orang biasa pun punya hak menyuruh orang lain sholat. Namanya adalah al-jihadut tablighi. Jihad menyampaikan. Kamu belum sholat, kamu belum jamaah, wudu kamu batal, sholat kamu belum sah, bacaan fatihahmu belum sah. Wah itu al-jihadut tablighi. Jihad menyampaikan. Yang ketiga adalah al-jihadut ta'limi. Jihad mengajar para ustadz, para guru. Para ustadz, para guru, para kiai di pondok-pondok pesantren ini jihad semua. Para kiai-kiai ini jihad semua. Al-jihadut tablighi dan al-jihadut ta'limi. Jihad semua, ustadz-ustadz ini jihad semua. Al-jihadut tablighi, al-jihadut ta'limi. Jihad menyampaikan kebenaran, menyampaikan ilmu, sakafatan, peradaban diajarkan, hadarah, peradaban, sakafah, kebudayaan, tarbawi, pendidikan, antara ilmiah dan amaliyah diajarkan para kiai. Ini jihad at-tablighi. Sudah berapa itu? 3 ya. Yang keempat al-jihadus siyasi. Jihad lewat politik. Nah, DPR memperjuangkan agama Allah. Itu kesempatan jihad siyasi. Jangan hanya dapat bayaran, tapi al-jihadus siyasi. DPR berfungsi al-jihadus siyasi, jihad lewat politik. Karena dia punya kekuasaan memperjuangkan agama Allah. Karena dia punya kekuasaan sebagai hakim tinggi memperjuangkan hukum Allah. Karena dia sebagai orang pimpinan Mahkamah Konstitusi memperjuangkan hukum Allah. Misalnya begitu, itu namanya al-jihadus siyasi.
jihad lewat politik. Yang kelima adalah al-jihadul qitali, jihad lewat perang. Nah, itu namanya al-jihadul qitali, jihad lewat apa? Perang. Nah, Nabi kita Muhammad SAW itu semua peperangannya dievaluasi oleh para ahli sejarah. Semua dimulai oleh lawan. Jadi kalau tentang surat pasti ada masalah lain. Nanti ketemu di kitab sejarah. Ada sahabat yang dibantai, ada orang yang dianiaya. Pokoknya ada kasus yang mereka mulai. Namanya dalam Al-Quran, wahum bada'ukum awwala marrah. Mereka memulai lebih awal. Nah, wahum bada'ukum awwala marrah. Mereka orang-orang kafir memulai memerangi. Kemudian Rasulullah mengirimkan pasukan. Jadi mereka memulai. Pasti ada faktor memulai. Nanti diteliti lagi dalam sejarah. Semua kasus perangnya Rasulullah tidak ada kedoliman yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah melakukan kedoliman. Al-Islam qama bil adalah la bis sayf. Islam berdiri dengan keadilan, bukan dengan pedang. Al-Islam qama bil adalah la bis sayf. Al-Islam qama bil adalah, Islam berdiri dengan keadilan, bukan dengan pedang. Wa hum bada'ukum awwala marrah. Orang-orang kafirlah yang memulai. Karena mereka itu memulainya itu mengkritik. Maka Rasulullah mengirimkan model jihad tablighi. Karena mereka itu orang awam yang belum tersentuh oleh Islam, atau sudah Islam tapi masih awam, Rasulullah mengirimkan jihad ta'limi. Karena mereka itu orang muslim yang miskin, maka Rasulullah mengirimkan al-jihad al-mali. Karena mereka bersenjata, memerangi, maka Rasulullah mengirimkan pasukan al-jihadul qitali, jihad dengan perang. Pasti begitu. Ya. Cukup ya, semoga barokah semua, manfaat semua, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Sebetulnya masih banyak yang ingin saya sampaikan. Saya akan menghadiahkan 2 kitab saya. Siapa yang menerima atas nama pengasuh? Atas nama keluarga atau atas nama kepala pondok? Ya. Jadi yang satu adalah Al-Insaniyah min Turasi Afghanistan wa Fadailiha. Ini kitab Anda tulis ya, kitab saya ini saya susun setelah musyawarah saya dengan Dubes, Duta Besar Indonesia di Afghanistan, Mayor Jenderal Arif Rahman. Kami bermalam di rumahnya di Jakarta. Habis sarapan, habis subuh, sholat subuh saya yang menjadi imam, beliau menjadi makmum. Kemudian sarapan, dikasih menu nasi goreng, saya masih ingat. Kemudian omong-omong bagaimana Kiai tentang Afghanistan. Kiai harus pergi ke sana. Saya mau didatangkan ke sana di Afghanistan untuk berpidato di depan presiden mereka, presiden Afghanistan, dan seluruh kabinet dan menteri. Akhirnya saya dengan Pak Junaidi, siapa itu, Sekjen MUI sekarang dari Muhammadiyah. Masya Allah, saya lupa. Yang baru rame menolak HIP itu loh. Junet siapa itu? Ya, yang menolak HIP itu, ya itu mau diberangkatkan sama Dubes dengan saya di Afghanistan. Tugasnya saya ceramah, beliau juga ceramah,
Nah, karena saya bukan dari NU struktural, tapi kultural, beliau Pak Arif Rahman mengatakan Kiai mewakili dari NU, masyarakat NU. Biar Pak Junaidi mewakili dari masyarakat Muhammadiyah. Akhirnya mau berangkat ke sana, sana masih kurang aman. Terus saya menulis materi ceramah saya di Afghanistan. Akhirnya jadilah kitab Al-Insaniyah min Turasi Afghanistan wa Fadailiha. Karena saya mewakili dari masyarakat NU, ini mewakili dari masyarakat NU, menurut permintaan dari Pak Arif Rahman, maka atas izin Allah, saya harus tanggung jawab. Mewakili dari masyarakat NU, maka saya mengambil dari Qonun Asasi NU. Saya Undang-Undang ke-NU-an. Qonun Asasi NU yang ditulis Basim Asy'ari, saya ambil di sini. Bagaimana petunjuknya beliau yang menginspirasi, akhirnya terselesailah buku ini, kitab ini tentang peri kemanusiaan dari warisan Afghanistan. Jadi semua ini tentang peri kemanusiaan, kitabnya dari Afghanistan semua. Saya ambilkan hadisnya juga dari hadis-hadis yang pengarangnya Afghanistan. Nanti kasus apa terhubung Afghanistan? Apa terhubung Afghanistan yang menuju pada masalah peri kemanusiaan? Di sini ya. Diambil terinspirasi dari kitabnya Basim Asy'ari, yaitu Qonun Asasi Nahdlatul Ulama, yaitu Qonun Asasi Nahdlatul Ulama. PBNU-nya belum saya kasih. Yang saya kasih Pak Marzuki Mustamar. Saya titipkan kepada NU Jatim, Gus Salam, cucunya Kiai Bisi Samsuri Jombang. Saya kasih kitab ini. Bukan, dari majalah Aula, dari majalah Aula NU saya kasih ini, saya titipkan untuk Gus Salam dan Kiai Marzuki Mustamar. Tapi ingat, saya sudah saya berikan sebagian ke PBNU. Kitab ini, jadi ini kitab mewakili dari pemikiran ke-NU-an terkait untuk Afghanistan. Ini yang satu ya, terkait peri kemanusiaan. Yang kedua, saya mau menghadiahkan kitab kami Nasihatul Junud, tetapi ini banyak harokatnya yang salah. Ingat, saya sudah saya koreksi, belum sempurna. Sudah saya koreksi tapi belum selesai semua, insya Allah. Tapi sudah hampir 100%, yaitu Nasihatul Junud, menasihati para tentara. Jadi tentara itu bagaimana? Karakter tentara setan itu bagaimana? Tentara zaman Rasulullah bagaimana? Tentara itu harus bagaimana? Ibadahnya bagaimana? Akhlaknya bagaimana? Terhadap pemimpin bagaimana? Kemanusiaannya bagaimana? Bahkan terakhir kami menulis doa dari bahaya dari depan, bahaya dari belakang, bahaya dari kanan, kiri, atas, dan bawah. Ini hadis saya temukan, ini cocok untuk tentara. Karena tentara perang, harus dia berdoa bagaimana Allah melindungi dia dari bahaya dari depan, bahaya dari belakang, bahaya dari kanan, bahaya dari kiri, bahaya dari atas, bahaya dari bawah. Ini hadis. Kita yang bukan tentara pun harus berdoa ini. Ya. Bukan hanya tentara, ya. Ini kitab saya kasihkan pertama maaf ini bukan politis, kami berikan tapi belum dipelajari saya yakin ya. Pak Gatot Nurmantio, terus terang saja saya kasih kitab ini Pak Gatot Nurmantio waktu itu. Saya ketemu beliau di
Mabes, ya, saya kasih kitab ini dan belum ditransit sampai sekarang. Transit harus izin kami, ya, tidak boleh menerjemahkan langsung, harus pakai izin, ya, karena ini adalah ada sejarahnya begitu, ya. Jadi ini kitab tentang menasihati tentara. Saya hadiahkan ke pondok ini. Kalau ini alhamdulillah sekarang sudah dicetak banyak. Di Lasem ada yang jual, bukan saya yang jual, ya, saya tidak menjual. Tapi ada saudara saya yang mencetak kitab ini, paham ya? Ini kitab sudah dicetak, Al-Insaniyah min Turasi Afghanistan dan Nasihatul Junud, menasihati tentara. Mohon izin saya menitipkan kitab ini untuk Pondok Pesantren Al-Falah. Sebelum penyerahan cindramata, dimohon dengan hormat untuk menutup seminar dengan doa, iya, oleh Ki Haji Qayyum Mansur. Oh iya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuna wa maulana. Allahumma antal karim fa akrimna wa antal muafi afina wa antal sattar fastur uyubana wa antal ghaffar faghfir dzunubana. Allahumma ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ja'alna min ahlil haq alladina talabul haq minkal haq ya haq wa bil haqqi anzalnahu bil haqqi nazal. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, demikianlah seminar pada malam hari ini dengan tema relevansi jihad di era dan bagi generasi milenial. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada narasumber Ki Haji Abdul Qayyum Mansur. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Allahumma amin. Waktu selanjutnya kami persilahkan kepada pembawa acara. Dari kami atas nama moderator akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyerahan hadiah dan penyerahan hadiah dari narasumber kepada majelis keluarga dan penyerahan cindramata dari majelis keluarga Pondok Pesantren Al-Falah As-Salafi Al-Khalili kepada Hadratul Mukarram Hadratul Syekh Ki Haji Abdul Qayyum Mansur, kepada seluruh majelis keluarga mohon berkenan menuju mimbar utama.
Penyuun dari beliau esok ona berkenan setuju peserta dan hadirin kangkui tak habis langsung karena beliau sangat payah mius mulai pagi beliau ampun cek bungana ajunan nyabis ben abangki walaupun tak bisa nyabis secara langsung. Hadirin sesangat abdi namuljiaki, dengan demikian berlahir pula lah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Banyak sekali ilmu yang telah kita dapatkan pada malam hari ini, utamanya dalam rangka memahami jihad dalam konstruksi faham yang benar. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaah barokah, menjadi tambahan wawasan hasanah keilmuan kita dalam rangka jihad yang kontekstual. Dengan demikian atas nama pemandu acara dari awal kantos akhir pengeborah atas setuju ketak sampurnaan pemator, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santre kilo konsumsi kaduna. Miftah. Dek setuju santri aktif sebelum mendapatkan konsumsi dari panitia bisa langsung sebelum ke kamar nyeper de kamar